Dear friend, today I feel nervous. Pindah ke lingkungan baru, nggak kenal siapa-siapa. Berharap semua lebih baik dari yang dulu. Berharap kalau lingkungan baru ini akhir dari pengalaman gue yang sebelumnya. 介绍一下，我的名字是 Catur Wicaksono. Panggilan KI Ciawat Catur. 我是中 Tangerang TSMA 03 Panlai. 我pantau Shili Shiunyiwe, Wu Fute, Kongsu Yaku, Wu Sungwu Zai Seli. Itu kenapa sih pakai bahasa Mandarin? Aneh banget. Udah sih biarin aja, dia kan dari Tangerang. Biasanya kan banyak yang pakai bahasa Mandarin. Gue boleh duduk sini nggak? Boleh duduk aja. Ngomong ya? Ya. Tiga. Kok lu bolehin sih? Gak apa-apa udah, biarin. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kianu, Bu. Kenapa Keanu nggak masuk? Katanya dia kena penyakit IBS, Bu. Biasa apaan, Mon? IBS itu penyakit pencernaan yang bisa buat lu buangan besar sebulan cuma 3 kali. Oh, lumayan parah juga ya. Terus cara nahannya kayak gimana tuh? Salah satu yang gue tahu sih olahraga fisik secara teratur dan istirahat yang cukup. Terus contoh olahraganya kayak gimana? Contohnya bisa yoga, jalan kaki, sepedaan, dan sit up sih setahu gue. Oh, gitu ya. Oke, sekarang buka buku kalian. Kita hari ini akan belajar tentang gas buangan. Emang gas buangan tuh apa? Gas buangan itu hasil dari pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara yang terbuang ke udara. Nah, gas buangan ini bisa berasal dari industri dan kendaraan bermotor loh. Berarti gas buangan itu bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan dong? Iya. Terus menurut lu gas buangan yang bisa membahayakan kesehatan tuh kayak gimana? Kalau menurut gua sih gas karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor sama juga kayak asap industri. Kalau penyakit yang ditimbulkan dari gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor tuh kayak gimana? Menurut gua banyak sih, contohnya gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan reproduksi, gangguan syaraf, menurunkan kecerdasan anak, dan bisa menimbulkan kematian. Terus kalau kandungan dari asap industri itu kayak gimana? Kalau dari asap cerobongnya, gas utama yang dikeluarkan itu mengandung hidrogen, nitrogen, oksigen, helium, argon, karbon dioksida, dan asetilena. Berarti bisa merusak lingkungan ya? Iya, gas buangan bisa merusak lingkungan seperti pencemaran udara. Nah, dampak dari pencemaran udara ini adalah pemanasan global. Emang kalau dampak pemanasan global bagi lingkungan dan manusia apa? Yang gue baca dari Google sih kayak gini. Yang pemanasan global bagi manusia dan lingkungan itu bisa dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Kalau dari segi sosial itu dampak terjadinya wabah penyakit karena kenaikannya susah bagi pemanasan global, sistem umat makhluk hidup menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Kalau dari segi ekonomi, dampak pemanasan global itu adalah perubahan iklim yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi pertanian dan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus solusinya gimana tuh buat ngatasin pemanasan global? Gampang sih, itu kan sekolah naik motor. Pas sekolah naik motor tinggal cari solusinya kayak naik angkot, naik sepeda, ataupun lu bisa jalan kaki. Iya juga ya, rumah gue kan dekat dari sekolah. Gue besok ke sekolah jalan kaki aja deh. Tadi gue juga besok ke sekolah naik sepeda aja deh. Selain bisa menghemat energi, kita juga bisa menghemat listrik. Maika, nanti gue boleh main ke rumah lu nggak? Ayo aja. Boleh ajak si Catur nggak? Kasih nih. Ngapain sih lo ajak si Catur? Apa udah? Ya udah deh. Terus ini lu. Mau Bang? Nanti main ke rumah Maika yuk. Boleh deh. Iya, boleh. Oke. Jadi gini direktur rumah gue. Bagus juga rumah lu ya? Udah baik ah. BTW suku lu apa sih tuh? Gua orang Flores. Oh, kalau gue Maika orang Batak. Oh gitu. Terus lo kenapa pindah ke Bekasi dari Tangerang tuh? Gue disuruh di sana kayak dibeli terus karena kulit gue yang hitam. Anak-anak di sana juga kayak suami dan orang lain lah. Jadi gue dipandang rendah banget di sana. Jadi orang tua gue mutusin gue buat pindah ke sini deh. Ya ampun, kasian banget. Parah juga ya di sana. Kita sebagai sesama bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, nggak boleh begitu lah. Iya benar, walaupun kita berbeda suku dan ras, kita tuh tetap satu, bangsa Indonesia. Iya, jadi santai aja tuh ruang makan ibu di sini, kayak di Tangerang. Iya, kita tuh di sekolah diajarin kok untuk memaknai banget arti Sumpah Pemuda. Masih banyak ya, kayaknya gue gak nyesel deh sekolah di sini. Murid-murid aja dididik dengan karakter Sumpah Pemuda kayak gini.
Kayak hidup kalian keren kok. Dia tuh santai aja kok. Yaudah mau makan dulu nggak? Boleh deh, boleh. Emak gue baru masak tuh, lihat aja dulu. Ayo makan. Ayo. Gue makan duluan ya. Berdoa dulu. Oh iya lupa. Iya tuh kita harus biasain kalau doa sebelum makan. Mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Pokoknya dibiasain tuh kalau sebelum makan itu berdoa dulu. Kita itu harus bisa menjadi kesaksian iman. Contoh kecilnya ya ini berdoa sebelum makan. Siap, Bang. Udah habisin dulu makanannya. Siap. Ya. So that was the beginning of my new life. Di lingkungan baru gue punya teman baru yang benar-benar hargain gue as a friend. Di suatu saat ini gue tahu kalau ternyata semua orang berhak mendapatkan teman yang bisa menghargai. Sekarang kita bertiga saling melengkapi satu sama lain. Kemana-mana selalu bareng. Mereka ngajarin gue banyak hal-hal kecil dan sampai sekarang itu jadi kebiasaan baik yang ada di hidup gue. Contohnya kayak kebiasaan berdoa sebelum makan, bisa ngargain perbedaan satu sama lain, dan masih banyak lagi. They are part of my life now. Nggak tahu kalau nggak ada mereka gue jadi apa. Thanks by the way.